Selamat pagi dan salam salting football olahraga. Bertemu kembali di Mahfud Ozil. Halo kawan-kawan dan halo semuanya. Gimana kita kabar hari ini? Yaitu Los Galacticos tumbang dan dibantai 3-1 oleh Juventus. Sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa yuk kita bahas dulu loh siapa si Real Madrid. Nah, saya pun sebagai Fernandes saya cukup kecewa sih di lini belakang Madrid itu hancur-hancuran. Artinya itu nggak ada pertahanan yang kita harapkan, nggak ada pertahanan yang sangat kokoh, dan itu terlalu individualis di belakang lah. Artinya kurang kompak saja. Sebelum melanjutkan video kali ini, tulis dalam komentar, like and share, komen, dan juga jangan lupa di Mahfud Ozilnya ya, di Salting Football Olahraga. Wow, untuk berita kali ini saya lanjutkan kali kawan ya, di 4 kali pertandingan pramusim dan Madrid hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Nah, untuk yang pertama kalau kita bahas nih untuk hari ini itu sebenarnya itu pertandingan yang cukup memuaskan dan juga pantas ya. Artinya itu pramusim kita bilang itu hanya pemain percobaan, memang percobaan, tapi kalau misalnya ini dari pemain baru yang sudah babak pertama udah dimulai di pertandingan Juventus, kalau kita bahas di menit pertama pun ya perjalanan pertandingan dapat 50 detik Moskin mampu membobol gawangnya seorang Courtois. Artinya perjalanan belum 1 menit loh 50, mungkin gol cepatnya Moskin ini membuat terkejut bagi back-backnya Real Madrid dan bahkan permainnya Real Madrid. Walaupun secara ball possession dan juga secara statistik 34 peluang dan juga ada berapa 11 peluang 34 peluang emas dan juga 11 peluang yang cukup luar biasa, Real Madrid hanya mampu memberikan 1 gol saja, yaitu di menit 38, yaitu Vinicius Junior membuang peluang-peluang emas di pertandingan kali ini. Menurut saya itu adalah satu kurang kompak dan juga banyak sih peluang-peluang Madrid ketika pertandingan Juventus hari ini, mulai dari Jude Bellingham, mulai dari Joselu, dan bahkan mulai dari dari Vini cuma hanya mendeposkan 1 peluang saja, yaitu soloran dari belakang yang tidak bisa oleh Szczęsny. Nah, kalau kita bahas babak pertama ya, walaupun 2-1 dan walaupun di menit 20 sempat ketinggalan juga dari Timo Weah ya, artinya itu gol kedua Juventus pun ya hanya berjalan 20 menit sudah 2 gol, dan bahkan di babak pertama Real Madrid sudah memberikan peluang-peluang begitu banyak dari 34 peluang emas dan hanya 1 gol aja yang tercipta. Tutup turun minum untuk babak kedua kalau kita bilang hasilnya Real Madrid bersama Juventus ya tidak buru-buru amat, dan juga ban kapten Toni Kroos dan juga yang lainnya mampu memberikan perbedaan babak kedua. Begitu membeli serangan di antara keduanya, tapi Juventus lebih efektif mendapatkan 11 peluang emas Juventus dan 3 gol yang tercipta sebelum injury time. Sepakan Vlahovic memberikan skor 3-1 untuk Real Madrid. Nah, PR besar untuk Real Madrid saat ini kawan ya, memang diamond 4-4-2 atau kita bilang lebih setelahnya itu 4-3-1-2 memang kurang cocok. Kenapa? Karena di awal musim kali ini Ancelotti masih mengutak-atik taktik yang benar-benar cocok dengan Real Madrid. Kalau sebelumnya pernah mengandalkan 4-3-3 yang selalu menggunakan Vini, Benzema dan Rodrigo, sekarang mungkin Ancelotti akan sedikit pusing posisi mana yang dia harus ambil untuk memberikan penetrasi yang lebih penting untuk klub ini lebih maju dan lebih berkembang. Apalagi kan ya ini baru ada 4 kali pertandingan bagi Jude Bellingham, 4 kali pertandingan juga buat Joselu dan bahkan Ibrahim Diaz ya, untuk ada dulu dia disisihkan lagi cedera. Nah, untuk pertandingan sebelumnya pun sempat dibantai juga oleh Barcelona ya dengan skor 3-0. Di antara 3-0 itu ada 6 peluang yang sangat bagus cuma mengenai pister gawang, dan dari 20 shot on gol peluang emas yang tidak bisa dibuah permanis buat buat Real Madrid, dan Barcelona pun sedikit untuk peluangnya. Cuman Barcelona sama Juventus ini lebih efektif mainnya, artinya itu peluangnya sedikit, cuman kalau udah mendapatkan peluang yang begitu baik dan begitu mantap, dia akan berikan gol dan bahkan bisa mematikan depan gawang. Terbukti 2 kali pertemuan pertandingan 2 kali hasil musimnya dari Juventus dan Barcelona, Real Madrid tidak bisa buat apa-apa, walaupun akhirnya sangat jelek sekali, memasukkan Nico Paz menit 70, menit 81, dan bahkan Ibrahim Diaz dan juga masuknya Odriozola tidak bisa memberikan untuk Real Madrid, walaupun secara fisik ball possession masih dikuasai Real Madrid. Penyelesaian yang belum didapat oleh Madrid, membuang-buang peluang emas. Nah, kalau kita bahas di sekarang, kita memang benar-benar butuh striker yang sebenarnya tajam, pentak gol ulung sepertinya kayak Benzema, tapi penggantinya belum ada sampai ini. Joselu pun ya masih baru, dia butuh proses panjang untuk bisa beradaptasi langsung dengan formasi yang di line up oleh Real Madrid bahkan Ancelotti. Tapi untuk lini playmaker kita nggak usah tanya, playmaker terbaik saat ini masih dipegang Real Madrid untuk di pasca Eropa. Nah,
Nah, kalau kita bahas kayak Manchester United, AC Milan ya memang begitu bagus permainannya dan juga comeback ketika melawan AC Milan. Tapi kalau kita di hal ini memang betul-betul butuh striker sih, butuh striker yang begitu tajam untuk di depan. Bahkan di saat ini walaupun kita mengalahkan seorang Vini sama Rodrigo di depan yang biasanya bermain sebagai first atau sayap kiri sayap kanan, mereka pun terlalu banyak memegang bola dan bahkan udah tahu tuh kalau formasi 4-4-2 ini akan sering kebaca oleh lawan, yaitu dua striker, dua sayap dan bahkan dua playmaker. Bisa jadi nanti posisinya ditaruh dengan Toni Kroos atau lagi nanti dia bisa agak pakai Valverde. Nah, untuk samping kirinya mungkin Edo Camavinga atau Tchouaméni untuk di lini tengahnya. Jadi mereka itu saling berganti posisi nih. Cuma untuk lini serangnya saja yang seru Bellingham menjadi attacker midfielder di sini selalu mendorong untuk pembantu seorang striker kayak Vini Rodrigo, tapi belum bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Real Madrid butuh namanya penyesuaian, butuh namanya striker tajam dan butuh namanya tuh waktu lebih penting. Artinya lebih penting ke depannya itu lebih banyak untuk pertandingan lebih kemenangan. Apakah nanti di Liga Spanyol dan bahkan di kompetisi Eropa Real Madrid tampil lebih agresif? Kalau kita dipandang nih kayak klub-klub lainnya, kita Chelsea ataupun Manchester United ataupun Man City, mereka tuh semakin sekarang itu udah mulai berkembang pesat. Utama berkembangannya itu proses dari klubnya sendiri udah lebih baik daripada sebelumnya. Tinggal Real Madrid nih kita PR nih di belakang yang begitu hancur, yang sebelumnya pernah diisi kayak David Alaba atau Del Milito atau Rudiger, dan itu Ancelotti lebih milih Del Milito daripada Rudiger. Menurut saya dalam postur tubuhnya dan juga kecepatan Rudiger lebih baik daripada Milito. Sedangkan Milito itu menang dalam duel udara dan juga mempunyai speed yang cukup bagus, tapi Ancelotti lebih milih Del Milito yang sering blunder. Nah, kalau untuk LB sekarang mungkin Frank akan menjadi LB tim utamanya Real Madrid. Untuk LB tetap ada DC Carvajal, mungkin Nacho sama Rudiger akan sering bergantian untuk musim di belakang. Cuman PR-nya Ancelotti dari musim lalu sampai musim sekarang itu belum terselesaikan, yaitu di belakang Real Madrid yang begitu rusak. Hancur lah menurut saya kawannya. Berapa kali penyelamatan yang dari Courtois di World kita bilang sebelumnya, tapi sekarang itu nggak ada sih PR yang begitu mengejutkan sih. Memang butuh penyelesaian mungkin ya untuk Real Madrid saja ini. Tahulah fase Real Madrid yang lainnya tuh Rudiger, Milito sama Nacho dan David Alaba ya. Kalau kita bilang itu back tangguh lah, back tangguh yang tidak pernah mendapatkan kartu yang jarang mendapatkan kartu nanti semenjak Sergio Ramos. Tapi untuk Real Madrid saat ini belum bisa memberikan ruangan yang begitu bagus, begitu rapat. Terkadang tampil angin-anginan lah, kadang-kadang tampil yang tidak sesuai dengan harapan lah, dan itu menurut saya itu PR besar bagi Ancelotti. Yang untuk lini tengah sama lini depan kita nggak usah tanya nih, cuman butuh striker yang tajam. Cuman lini belakang butuh kekompokan dan juga pertahanan yang begitu rapat. Kalau kita bilang sih kayak duetnya Ruben Dias sama Laporte, misal di Man City, itu bisa kita contohkan sih. Nah, tulis dalam komentar kawan, untuk hasil pramusim kali ini Madrid masih kurang memuaskan ya, 2 kali kemarin kan 2 kali tumbang ya ke Juventus sama Barcelona. Tapi yang kita harapkan Real Madrid ke depannya akan tampil lebih bagus lagi, tampil lebih agresif. Saya pun juga kangen nih, ingin menonton namanya itu debutnya Arda Güler, cuman ya sekarang masih cedera, yaitu cedera lutut meniskus yang mungkin 6 hari ke depan dia akan udah mulai membaik, dan saya harapkan itu bisa starter di di pertandingan Liga Spanyol dan bahkan Liga Champions. Nah, di dalam komentar apakah pendapat apakah Real Madrid ini ke depannya bisa juara Liga Champions, apakah lebih berkembang lebih baik? Oke, sebetulnya Jude Bellingham, Ibrahim Diaz, pemain baru sudah mulai kekompak di lini tengah dan bahkan di lini depan. Tinggal di belakang Real Madrid PR, artinya itu diperbaiki terlebih dahulu. Ya, di dalam komentar dan jangan lupa subscribe untuk kita selanjutnya. Wassalam dan salam start football olahraga.